Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yuk Ngaji Gus Bah. Seperti biasa kita ngaji lagi, dengarkan nasihat agama dari guru kita Gus Bah, ya kan, sambil jalan-jalan. Oke pemirsa dimanapun berada, saya doakan semoga sehat selalu, bahagia, ya kan, rezeki yang berkah barokah. Langsung saja kita dengarkan sama-sama, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Matur nuwun sanget rawuhipun Ki Haji Azaim, Gus Azaim dan Mbak Sodik sedanten kang kula hormati wonten Gus Muhas, Ya Rahman Dek Wafis dan kula hormati. Saya nanti memohon sangat Gus Azaim dah khamsata asyara daqiqah cerita kenangane dengan Sayyid Muhammad dan Sayyid Ahmad. Saya berkali-kali ngatamkan kitabnya Sayyid Muhammad dan faham. Kata faham di sini itu madah teng Sayyid Muhammad, betapa beliau ngarang dengan bahasa yang mudah. Saya tidak pernah talaki sama beliau, saya tidak pernah mubasyarah, tapi karena itu dikarang dengan al-lughatil fusha dan dikarang dengan jelas, maka kita yang tidak talaki faham. Nomor kali kalau cerita madah teng keramatipun Mbah Mun, kula suwun niki hadiah kitab saking kula, dilihat halaman tentang keinginan Mbah Mun ini dikarang 8 tahun sebelum beliau wafat. Terus itu saged dilihat teng ketika nanti cerita-cerita senenge Mbah Mun teng Sayyid Muhammad halaman 17. Mun kepanggih 17. Sudah ketemu ya. Ini perlu dicatat bahwa Mbah Mun ketemu terakhir Sayyid Muhammad niku 1422 sama 23. Kalau wasif Bismillahirrahmanirrahim. Beliau cerita pokoknya ini 8 tahun sebelum Mbah Mun wafat. Beliau saat itu sudah menulis hadhihi at-tausiyat allati kanat mafkharatan azimah li. Asal maulal karim aisma'a nafsi ma'a hamalatil ilmi min ulama'i hadil ummah wa bil akhas ulama'i ahlil bait. Alladzina khassahum bi khassaisa la ya'lamu azamataha illallahu ta'ala. Jadi harapan besar beliau akan dibersamakan, dikumpulkan dengan hamalatil ilm, dan beliau khususnya memuji ulama ahlil bait. Dan setelah 8 tahun itu beliau wafat dan ditakdir dimakamkan dekat Abu Yazid Muhammad. Jadi ini keinginan-keinginan Mbah Mun yang ditulis dan dikabulkan Allah secara zahiran wa batinan. Jadi secara batin tentu beliau secara maknawi andaikan dimakamkan di sarang pun beliau pasti ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i sholihin. Tapi beliau juga dituruti secara zahir juga, yaitu dekat Sayyid Muhammad dan keluarga besar Abu Ya Al-Maliki. Karena beliau ngendikan ayat ma'a nafsi. Nafsi itu lebih ke fisik. Jadi sebetulnya kita sudah yakin secara roh itu pasti al-arwah junudun majannada, tapi beliau juga dikumpulkan secara fisik. Nah, ngukur mahabbah beliau kepada Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, saya beri contoh beberapa halaman, saya nanti memberi minimal 3 halaman ya. Betapa beliau akhir-akhir itu harfan bi harfin, kodaman bi kodamin, sama sekali gak dirubah takbir yang dari Sayyid Muhammad. Ini saya lihat halaman 21 ya, halaman 21 yang mulai wa ukhilul mujaz. Setelah itu as-sanadul muttasil, terus 3 dari bawah wa ukhilul mujaz. Ini di Abuya halaman 16. Ini kan tulis fi syekhina halaman 4 yang ini kan benar-benar wa ukhilul mujaz ala sadati al-mukhtasar alati dominat tuasan itu kutub as-sittah. Iya, sama sekali tidak ada di situ. Saya baca ya, beliau menyebut tentang Sayyid Muhammad, padahal beliau itu muridnya Sayyid Alawi, tapi memuji Sayyid Muhammad. Qala syekhi wa syekhu abna'i wa tullabi al-allama Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Jadi beliau memuji Sayyid Muhammad dengan begitu takdimnya, qala syekhi wa syekhu abna'i wa tullabi al-allama Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Beliau ketika cerita sanad wa ukhilul mujaz, artinya ukhilu itu diikhalahkan, saya tidak perlu nulis sanad lagi karena sanad itu untuk al-mujaz, bacanya al-mujaz karena dari fi'il madhi ajaza. Jadi mujaz itu yang dikasih apa? Ijazah ala thabati al-mukhtasar alladhi dominat wa asanidu kutub as-sittah. Nah ini terus
bisa dilihat lagi jenengan di halaman berapa itu? 22 di Sayyid Muhammad. Ini sekaligus disaksikan Gus Azaim di Sayyid Muhammad halaman 36. Ini mulai wa ukhiluhu fi tafsiril asanid alal kutub, yang wa ukhilu fi tafsiril asanid al kutub al musannafah iya dalbab wa ya kutubul faris wal asbab, sama sekali tidak ada yang gitu. Terus wa khusu bi dzikri minha asyruha fi hadhil maqam wa khusu bi dzikri minha asyruha fi hadhil maqam. Jadi saya sampai hati-hatinya di sini di sekhina halaman ini. Kemudian ini kan yang kita sudah saat tadi Al-Ikhtisari dalam masjid itu semuanya harfan kita. Jadi enggak intah kita sarroh atau gimana, semuanya sampai muka. Terus ini cerita ya mahabbahnya seorang Mbah Maimun, guru kita semua kepada Sayyid Muhammad, sampai beliau yang biasa bahasa Arab fusha dan menukil bil makna atau bit tasarruf, tapi kalau sudah dengan kitabnya Sayyid Muhammad semuanya itu intaha bi hurufi, satu huruf pun enggak ada yang dirubah. Jadi ini agak unik bagi saya, ini luar biasa. Jadi ini tasarruf kita, kenangan kita. Terus yang terakhir, saya kemarin belajar Ad-Da'watut Tamah karena beliau ngendikan di Al-Iqdul Farid wa nakhtimu hadil wasiyah sampai seterusnya, wa in arada ma'rifatat tariq al-khassa wal adab al-masyru'ah falzam mutala'ah ad-da'watut tamah wa la yaktasiru ala sartiha biqasdi tabarruk kama yaqulun. Jadi di antara pesannya Sayyid Muhammad enggak boleh ngaji khataman kilatan kalau di sini. Wa la yaktasiru ala sartiha biqasdi tabarruk kama yaqulun. Walakin yaj'alu ammahu fahman wa tafhiman. Fatil kabarakatuha al-haqiqiyah idza taronat bil amal. Jadi beliau berpendapat nek niat ngaji nganti faham dan memahamkan orang lain. Tidak cukup iktisar ala sartiha biqasdi tabarruk kama yaqulun. Jadi beliau termasuk kritik yang khataman tapi tidak paham. Karena itu dikritik, alhamdulillah kita yang tidak khataman yang tidak paham. Jadi ya, tapi ini cerita betapa, dan saya ini tahadus bin nikmah. Semua kitabnya Abuya dan paling tidak kebanyakan. Saya cara sinau itu tak takriri karena memang saya butuh, istilahnya kalau dalam kitab Misdaku Dzalik, misalnya Ahwal Mbah Mun yang sering datang ke Umarok misalnya, ternyata di kitabnya Sayyid Muhammad di judul Imam dari Hijrah Malik bin Anas halaman 79 beliau ngendikan waqala hakun ala kulli muslimin. Ini ada harokatnya, kalau tidak ada harokatnya tak baca hakko, tapi ini ada harokatnya tak baca hakun ala kulli muslimin aw rajulin ja'alallahu fi sadri syai'an minal ilmi wal fiqhi ayat khula ila di sultanin ya'muruhu bil khairi wa yanhahu 'anil syarri wa ya'idhuhu fa idza tasafal alim bidzalika fa huwa al fadlu alladzi la ba'dahu fadlun. Fakana yu'tabaru hadza fadlan 'aziman ulama lidha yajibu alim ayazurul umara min ajli ayakunu fi safil ulama fayasula tatbiqu ma ja'a fi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus kata beliau mengisahkan ulama dulu, laula anni atihim ma ra'aitu lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadil madinah sunnatan ma'mulan biha. Jadi barokahnya kiai-kiai dekat Umarok paling tidak ada sholat, ada masjid, ada akidah ahli sunnah apa? Jamaah. Ini saya ceritakan ke teman-teman karena yang dihafali biasanya wasarul ulama mayatuna babal Umar. Jadi supaya ilmunya dua lah. Ada yang riwayat mayatuna, ada yang riwayat mayati. Itu kalau mayati berarti mura'atul lafzi, kalau yatuna mura'atul makna. Jadi beliau jelas ngendikan, artinya ketika Syekhina Kiai Maimun kerso tarbiyah kepada Umar, memang dari diantara yang didahulukan Sayyid Muhammad, hakun ala kulli muslimin aw rajulin ja'alallahu fi sadri syai'an minal ilmi. Itu ayat khula ila di sultanin ya'muruhu bil khairi wa yanhahu 'anil syarr. Mungkin yang membedakan kita akan ngajukan proposal, tapi yang jelas itu sama-sama masuk di sultanin. Ya kalau tidak bisa persis ya niru masuknya. Tapi yang jelas itu ini untuk pembandingnya. Jadi ini termasuk khataman ketiga saya kitab Syariat wal Khalidah. Khataman kedua saya ini alami itu saja. Kemarin ada rektor UI kesini ya tak ikut khataman Syariat. Ini ada jenengan. Dan ini nanti kalau mohon entah berapa menit saya cerita kenangan dengan Abu Hasan Muhammad. Yang jelas kita yang tidak mubasyarah, tidak talaki itu faham karena beliau mengarang dengan al-lughatil apa?
fusha dan kita nyaman. Saya tidak pernah iskal baca kitab beliau karena saya pernah baca Syariatul Khalidah Hatam, Qawaid Asasiyah, terus Malik Imami dari apa? Hijrah, terus Fahmun Nusus, Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Banyaklah kitab beliau yang saya baca dan semuanya itu nyaman, enak, jadi nggak ada masalah. Dan ini bukan madhah saya, tapi madhah betapa beliau punya keahlian manhaj yang bisa tafhim, punya kemampuan ibanah seperti abahnya punya kitab Ibanatul Ahkam. Nanti kalau suwun doa dening Nggih Mansur. Monggo Gus. Pun yang ngendikan mohon. Lagi iki mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa musallian ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Ramai Bahauddin Nursalim hafizahullah ta'ala, para asatidz, para sepuh, para santri hafizahumullah jami'an. Ini kesempatan baik dan di hari yang baik, insyaallah berkumpulnya kebaikan pertanda semoga dikersani Gusti Allah termasuk orang-orang yang baik. Imtithalan bi amri, saya melaksanakan permintaan. Tadi beliau juga sudah ngasih warning ya, ad-dhaif kal majid katanya. Waduh gak iso ngopo-opo iki. Betul. Nggih, nderek mawon. Kenangan kami, saya katakan kami karena ada satu angkatan yang cukup unik. Satu duf'ah, satu gelombang tabaqat yang hidup di dua era. Peralihan antara zaman Abu Yazid Muhammad Al-Maliki dan Khalifah beliau Sayyid Ahmad Al-Maliki, termasuk Gus Idrar yang kemudian dipanggil Maimun oleh Abuya. Itu ka'annahu isyarah ya, yang bakal menempati kesepuhan ya, Kirangan. Dan beberapa gawagis putra-putra yai lainnya yang seangkatan kami waktu itu. Dan hari ini terbukti bahwa kami hidup di masa peralihan. Gus Idrar juga pulang di masa peralihan. Semua mengalami hal yang secara tarbiyah ruhani kami merasakan bahwa itu bukan suatu kebetulan, memang rencana by design, bahwa Lauhul Mahfuz sudah skenario-nya begitu. Subhanallah. Entah apa yang Allah hentikan dalam catatan rahasia itu, tapi kita sedang menjalaninya, peran-peran tugas kemanusiaan ini. Ingkang kaping kalih bahwa setahun bersama Abu Yazid Muhammad Maliki ini sangat mahal, jauh melampaui dunia akademik, kemudian mungkin pondok salaf yang harus memahami suatu kitab dalam kurun waktu yang ditempuh cukup lama. Tapi mahal sekali. Setiap nafas beliau, setiap gerak-gerik ilmu semuanya. Apa yang kami rasakan hari ini, marojiknya yang selama setahun itu luar biasa. Termasuk yang paling menjadi kenangan ya, iskal kami selama di berbagai pondok pesantren. Kita kan di pondok salaf itu rata-rata ya zahid, kiainya sebegitu, kemudian menghindari hal-hal yang berbau materialisme dan semacamnya. Kadang kita iskal ketika Romo Yai kok punya mobil bagus kan gitu, Romo Yai kok rehab rumahnya kok wah ini. Tapi begitu melihat Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, kejawab semua. Dan ternyata beliau sudah jawab di kitab Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Jadi profil beliau ada pada Sayyid Muhammad Al-Maliki. Bagaimana kiai itu harus kaya, bukan untuk menunjukkan kesombongannya, tapi untuk menunjukkan manil ghariyul haq yang Allah berikan kepada al-abd. Jadi ketika harta yang soleh ada pada orang yang soleh, ini kan berarti kesolehan double kan begitu. Itu yang hari ini perlu menjadi jawaban. Saya sepakat dengan Gus Baha ketika kita harus mempromosikan Kiai Kutusuki ini ya. Tapi yang dimaksud adalah harta yang soleh ada pada tangan orang yang soleh kan begitu. Dimana fenomenanya ya, ketika hari ini ngapunten, dunia pesantren sudah sangat menjadi tertarik di
di kancah nasional, dipolitisir dengan segala kepentingan dan suaranya, maka dunia ahlul bait pondok pesantren, Gus-gus ini objek yang sangat menarik untuk menjadi sasaran materialisme itu. Tetapi ketika kita sudah sugih mana, sudah kaya hati, ghinan nafsi, ini yang luar biasa. Maka kekayaan fisik ini hanyalah menjadi sarana untuk penguatan dakwah. Ini yang kedua. Jadi semua kejawab. Bagaimana pakaian beliau yang super mahal untuk ta'lim. Kemudian bagaimana keseharian beliau yang tidak dilihat orang lain, sederhana. Tetapi ketika untuk menampilkan ilmu, menghormat ilmu ahlul ilmi, parfumnya yang sangat mahal, imamah dari bahan tekstil yang terbaik, dan bagaimana cetakan kitab beliau dengan cetakan yang terbaik juga, kan begitu. Kemudian yang ketiga, sebagai ahlul ilmi, beliau mendikan kalau Romyai Maimun Zubair ahmalatul ilmi. Ini yang kita cari selama ini, keresahan batin al-fakir ilallah. Ketika mendengar hadis bahwa Rasulullah mewasiatkan kepada umat ini dua, kan begitu, Alkitab wa sunnah. Di hadis yang lain, ahlul baiti itrati, ahlul baiti. Tetapi kemudian ketika Allah memberikan rizki bahwa guru kita, syekh kita ini adalah, ia juga beliau hamalatul ilmi dari Al-Quran dan As-Sunnah sekaligus itrah, ini kan sudah cukup lah. Kaya, kita punya guru semacam ini sudah super kaya sudah. Bahwa wasiat Nabi ada di depan mata, ada di pundak kita, tinggal bagaimana kita menjaga hubungan ini. Dan Abu Yang ngendikan bahwa murid yang baik ketika dia menjaga wirid gurunya, kemudian ilmu gurunya, ini adalah wafat, kesetiaan. Jadi setia itu bukan hanya sebentar-sebentar sowan, sebentar-sebentar kadang-kadang ya malah ngeroti guru nih, kan gitu. Ya, iya. Bukan itu, tetapi ketika kita di tempat yang berbeda dengan tugas yang ditempatkan oleh guru kita, masih ada ittisal ruhani bil awrat wal adhkar, kemudian biluzumil kutub, taklifat beliau. Ini adalah wafa dalam makna yang sesungguhnya, karena beliau tidak ingin hanya sebatas fisik, sampai akhir hayat gak betul-betul ke pondok, kan enggak. Tapi kan intisyarul ilmi itu kan tersebarnya murid yang merupakan anak, tidak hanya secara fisik, tapi kemudian ada ideologi yang lebih penting. Ketika ini adalah intisabnya bil ilm, ini yang akan melahirkan generasi yang diharapkan masuk dalam khairul ummah yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Saya kemudian mengamini dawuhnya Mbah Mun bahwa ada tiyakunu ahlul minadiril wujud, ini kita rasakan betul luar biasa, kumpul dalam satu. Nah, kemudian ujian yang perlu dihadapi itu adalah ketika intiqal syekh minasyekh, dan itu kita rasakan bagaimana karisma, haibah, syuhra yang ada pada Sayyidil Wahid Abu Yasir Muhammad. Lalu kita harus belajar dari nol pada khalifah beliau Sayyid Ahmad Al-Maliki. Syekh Noto tidak mau daras sampai sekian lama, sampai ada isyarah, baru kemudian daras. Kemudian dari tahapan yang paling awal, setiap mau taklim syarat. Sekarang tanpa seratan langsung waridat mu'alir. Kita diajari 6 tahun bagaimana beliau di 6 tahun pertama itu luar biasa. Dan kuncinya satu, istaqim kama umirt. Ini sudah pokoknya mustaqim dah. Orang mau bahas apa, mau komentar bagaimana, jalan saya di sini, tugas saya di sini, terus kenceng. Jadi kalau ada istilah anjing menggonggong kafilah berlalu, bener ya guys. Jano jangan wis menggonggong kan gitu. Kita harus jadi kafilah yang menjadi musafir yang sampai ke tujuan. Kalau tidak, kita akan tolah-toleh dan tidak pernah sampai kepada tujuan. Nah, hari ini gonggongan itu tidak hanya suara, tapi tweet, komen, tulisan status, diunggah dan semacamnya. Nah, ini yang mungkin
kita pahami dalam medan pertempuran yang berbeda. Jadi jihad hari ini justru adalah ketika hujjah bil hujjah, kemudian Alkitab bil kitab, tidak hanya akal dan apa yang keluar dari akal itu sendiri, karena akal ini khidmah untuk Alkitab. Nah, ini yang kita hadapi hari ini. Kemudian dari Abu Yazid Ahmad Al-Maliki ini kami diajarkan bagaimana setia dengan apa yang telah digariskan oleh atau diwasiatkan oleh guru. Karena setiap murid itu sudah terbaca di sini. Ini yang Al-Fakir Allah fahami ketika Kanjeng Nabi itu disebut oleh diri beliau sendiri, ana al-labinah, kan begitu. Saya labinah. Kenapa istilah itu? Terus itu yang beri foto. Ya. Dan dalam kenyataannya ketika rehab Ka'bah yang kemudian jadi rujukan referensinya Qabail itu Ru'asaul Qabail yang nyaris berpecah belah, nyaris sudah tawuran, tapi yang kemudian menjadi solusi siapa? Tanpa rekayasa, orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram adalah Kanjeng Nabi, langsung hadzal amin. Rodi itu, karena begitu semua pada teriak, saya rela kalau ini yang jadi penentu. Dan cerdasnya Kanjeng Nabi luar biasa. Selendang diambil dari mereka atau dari Nabi, kemudian ditebarkan masing-masing Ru'asaul Qabail memegang, ikut andil, merasakan ikut andil semua. Lalu Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah. Begitu sudah akan digeser untuk diletakkan ke tempat asalnya, siapa penentunya? Kan tidak mungkin hanya satu orang, tangan yang mulia. Beliau adalah Hajar Aswad yang secara maknawi. Jadi Hajar Aswad yang sesungguhnya adalah simbol Nabi yang dulu adalah yakut abyad bal abyad minal laban, kan gitu. Tetapi karena dosanya manusia kemudian terserap menjadi hitam. Ka'anhu isyarah bahwa syafa'atul udma nanti adalah Kanjeng Nabi yang akan menyerap ahlul kabair min hadhil ummah. Ini isyarah yang luar biasa. Maka ketika al-ulama warathatul anbiya harus punya karakter al-labinah ini, batu bata. Jadi kita jadi bata. Kalau enggak jadi batanya, sekian atom dari satuan massa molekul yang ada di bata itu. Istilahnya kolektif lah. Kalau kita enggak bisa jadi satu bata itu, ya monggo urun rembuk, ya istilahnya sama-sama memikul beban yang sama. Bagaimana amanah ini bisa dilaksanakan bersama-sama. Ini yang hari ini kita sangat miskin, sangat kering. Bagaimana dulu para sepuh kita ada musyawarah, ada urun rembuk, ada silatul arham, ada sering diskusi dan seterusnya. Hari ini seolah-olah kita hanya dipertemukan oleh para buzzer dengan segala kepentingannya, yang tidak pernah duduk satu majelis tiba-tiba gandengan di YouTube atau di FB kayak kita debat padahal nggak pernah debat, kan gitu. Ini yang kita rasakan hari ini. Kapan silaturahimnya? Ya mudah-mudahan berkah al-wafa ma'al kutub ma sahibul kutub wa alif kutub. Ini yang kita harapkan berkahnya. Dan paling akhir, saya beberapa waktu yang lalu kemarin sowan kepada duriahnya Mbah Ridwan yang ngerancang lambang NU. Nah niku ndawe bahwa sosok Mbah Yai As'ad di zaman ini ya Mbah Mun, kan gitu. Kalau tadi kemudian saya merasakan bahwa Gus Bah ini melani syekhnya, kan gitu. Orang pada ngedikan, wah ini kok kiai datang umarok ya apa sih? Itu yang kami rasakan. Mbah Yai As'ad itu kok kemudian datang ketemu dan orang. Beliau jawab, saya kalau bukan urusan perjuangan saya tidak akan datang. Biar mereka yang datang kepada saya. Tapi kalau demi NU, karena perjuangan beliau tutupi dengan bahasa NU, nggak seperti orang sekarang syirik-syirik Allahu Akbar, kalau melani Islam. Ini kalau orang katanya Mbah Mun ya, ini wong iku alim, sufi, orang bakalan sulat menggunjungi Nabi. Dia akan mengedepankan, tidak akan persis langsung bawa Nabi atau simbol Nabi, enggak. Tapi akan ada di belakangnya. Itulah rahasia Nahdlatul Ulama, kenapa dotnya pas ngelingkari bumi, kan gitu ya. Nabi kan yang dawuh ana afsahu man nataqa bid-dhaht. Jadi Kanjeng Nabi sudah, jangan yang lainnya. Al ulamanya
sebelahnya, mahdohnya di sebelahnya, tapi dotnya tengah-tengah. Itu adab. Maka orang berjuang di NU itu ojo ngendelno ilmu ini, ojo ngendelno strategi dan harta serta popularitas, tapi akhlak. Ini yang akan diterima oleh para masyayikh kita. Ini akan membuat bangga muassis jamiah kita. Kemudian apa dawuhnya Dzurriyyah Mbah Ridwan itu? Ya tadi ketika simbol sosok Mbah As'ad itu ada pada Mbah Mun, Mbah As'ad begitu. Ketika datang ke menteri siapa zaman Orba waktu itu dengan segala situasinya, sampai ada rumusan khitoh dan penerimaan asas tunggal Pancasila, itu kan luar biasa. Ternyata jawaban beliau, dong kalau masuk ke rumahnya Umarok jangan pakai kaki kanan katanya, pakai kaki kiri. Saya mikir, ya Allah, iya. Yang ngono tak tambahin. Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sing paham ya, jangan paham. Sing nggak paham ya. Nah ini kan kecerdasan di atas rata-rata. Jadi selamat, zahirnya selamat, batinnya selamat. Nah, ditutupi dot itu tadi. Moga-moga kita termasuk orang-orang yang selamat. Ngapunten niki saged kula sampeyan. Itulah kenangan. Ternyata semua terjawab seiring waktu. Apa yang kita iskal? Jangan sampai su'ul adab, su'udan kepada guru kita, orang-orang yang saleh, orang-orang yang ahlul ilmi, hamalatul ilmi. Jangan-jangan hanya persoalan waktu. Turun ya kan gitu. Jawabannya nanti. Dan itu terjadi yang kami rasakan. Yang kami rasakan begitu. Paling akhir ketika ada seorang non muslim menyerahkan hasil uang judi ke Mbah As'ad, ya ini terima kasih ya gitu. Ternyata kemarin dia itu waktu minta nomeran, waktu itu kan ada istilahnya SDSB atau apa? Togel nggak lagi istilah lagi, SDSB, forecast. Ya, nah Mbah As'ad marah. Wah, minta nomeran sama kiai. Oh, marah sudah. Ternyata marahnya Mbah As'ad itu ada hitung-hitungannya. Stati nomeran. Iya. Jadi hati-hati kalau Gus Baha itu ceramah, yang nempo itu macam-macam kan gitu ya. Kalau sing nempo nggih santri, alhamdulillah aman ini. Tapi kalau tukang togel ini, opo ini? Dihitung. Nah itu. Nomor plat nomornya ya itu dihitung. Nah ini dasar memang sudah orientasinya nomor ya. Togel ini. SDSB Porkas. Jadi marahnya Mbak As'ad dikasih. Dan besoknya langsung dapat banyak. Bagi-bagi lah gitu. Ini persentase untuk yai kan gitu. Anehnya kan gitu. Saksinya itu kan Yai Basori. Yai Basori sering sana tiap minggu, tiap bulan sana. Ada tugas ngajar tajwid sama Quran. Ini jelas tukang judi ya. Non muslim lagi kan. Kok daunnya Mbak As'ad? Sahabat pesenan bisa suruh taruh di meja. Undur, suruh undur mulai nih, mulai. Tapi uangnya taruh. Uangnya ada mulai. Nah, kalau kita suudon kan semacam-macam. Wah, ya kok dunyan kan macam-macam. Begitu diambil sakit. Datang tukang bagian bikin jalan. Dulu kan seangel-angel pesantren dapat bantuan pemerintah, angel dulu kan. Kalau nggak podo nggak iso kan. Harus sama, warnanya harus sama. Nah kan begitu. Nah, bikin sendiri jalan. Dari mana biayanya Mbak As'ad ini bikin jalan? Sarep biaya dari ini ternyata. Bingung yang Yai Basari. Gimana nih? Mau tanya langsung nggak berani. Karena Mbak As'ad ini sudah mau give-nya adalah referensi kan gitu. Akhirnya nyari-nyari sendiri, buka. Kok ternyata di Ihya kitab ilmu ada. Jadi makhraj untuk solusi keluar dari barang syubhat atau haram yaitu maslahatul amal. Jadi ketika tukang datang, dong ini untuk jalan deh. Tapi kalau untuk rokok, untuk kopi dari sebelah kanan kan gitu. Kopi, nasi. Ya. Tapi yang untuk jadi asmal, jadi umum, jadi apa itu dari kiri. Subhanallah. Ini kecerdasan yang jarang dimiliki oleh
orang-orang yang hidup di zaman ini, orang-orang wara yang kemudian dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kita ada di jalur beliau bersama beliau sehingga apa yang kita doakan tiap hari, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya ini para nabi kita ndak nututi, syuhada was tinggi syuhada ya. Tapi yang salihin ini ada di depan mata kita. Kita hidup dengan beliau-beliau ini. Maka hargai kesempatan Mas ini. Ngapunten, an afa minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalalan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga kartu pinter gue jalalan. Jalalan gudel bisa gaya bisa. Gudel lu rano mana nih? Oh anu kangger wong bisa maca kitab kok. Jos lah. Jadi saya ulang lagi. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa? Abu Lu'lu' siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu' itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam enggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Oh itu Abu Lu'lu' Al-Majusi, Hulamul Muhirah. Dia budaknya Muhirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngetikan gini, sama siapa alteknya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan enggak berhak masuk neraka. Artinya Umar saking hormatnya pada sujud, dia enggak berani. Jadi kira-kira kok Umar sujud kowe, kok kira-kira rawani maksudno anak kowe mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dendamnya kesampaian. Syukurlah nek sing mateni aku ora tau sujud. Dadi tak patut nang neraka langsung gludeng ngono kira-kira gitu. Saking hormatnya ambek sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak. Rawong ning musala sujud, ya kan wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah kamu. PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah? Itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa satusai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah masih itu asli. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum inasam. Gusti, ben nak sujud ku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat di tenaga yo ben sujud. Liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik, atta ibunal abidunal hamidunas saihuna satruse arraqiunas sajid. Yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liane itu. Coba misalnya kene akhirat terus video disetel sih. Pas kongkoi-kongkoi ini perapatan. Bariku nglamonem disetel. Beda di pegawai negeri. Ngayal gajine sakmene, engko sakmene gue ayo wan terekam kabeh. Oh ora sini-sini wong. Terus tokoh idola sing duwe wae sing tumpakane Alfa di sekretaris saya. Iku mbok nang utakem iku berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idol anu Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayanya mau coba sholawat. Tapi sebetulnya agak tahu bayangno ini miskinan Mbak Amit nih miskinan. Gayanya mau coba sholawat, aku teke ora tahu pengen melarat koyo. Itu direkam. Makanya dari Habib-habib sing alim-alim niku almar'u ma'aman ahabba hada targhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubaligh. Mubaligh itu kan
Saya naik dhewe nak. Pokoknya seneng Nabi swarga. Dari Habib-habib sing alim nak ngritik, masalahnya dawuh mu almar'u ma'aman ahabba. Wong dibarengno wong sing disenengi. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun kowe oleh sana muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya toh, misalnya gambarnya pasang neng kamar. Partai, uang, kuasa. Terus, kue nyumbang masjid nyuwun sewu mau 50.000. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut uang itu satu hari 100 kali. Nyebut Nabi bedak sholat. Bareng dihitung, dipoling mbek malaikat. Disurvei buat dipoling orang pokoknya. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000. Nanggo pemenangan. Harus kita diundang hayya ala sholah melaku ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep sedurunge 2 jam. Dari sekian di polling terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misal cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Apa? Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserah disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih seneng Nabi. Ya ora ono jaminan ya saya sampean misale. Hitung dhewe-dhewe ora usah meneng terus kok wedi dosa wis kadung dosa iku wis kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu dadi wali ku mangsa mergo ibadah akeh mboten. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i. Dadi wali ku sederhana. Sama tak ceritane orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kan niru copy paste ya, artinya ora apa ya, KW lah. Kalau niru gak apa-apa tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat? Jadi resepnya begini dok. Saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling gak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Ketoknya kok kawula sing elek, moroe ngenteni dicelup. Terus ngerti nak wayahe yak ngono kok Allah nyelup. Misalnya saya punya cah dalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, bayangno itu sih. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Rohen, toko buka. Siap. Tapi besok yang ngono lagi. Jam 8 buka. Siap. Tiap hari gitu. Kira-kira kendaraan karyawan itu goblok apa sopan? Kira-kira. Enggak jawab deh. Goblok kritik ndak usah gitu. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu. Wis ngerti nek Allah samono wayahe manggil. Dadi ya kerja malu wis ning kono. Dadi nek Allah ayya ala sholam pun Gusti. Ayya ala sholam pun teng mriki. Iku sudah dadi wali. Oh, iku saya buat tiru tapi KW lho, enggak masalah. Tapi ini kan resep, no? Lho mangkel lo gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 kon buka toko. Selalu marane ngenteni di pagi. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah mbok tiru terus kemen dadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid ngenteni mek komat ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari wali. Jane ana jalur fikir ya mari wali kan. Tapi kan loro, fikir loro. Jadi Imam Adil ya wali, dia bojo judes itu wali, masyhur. Ana wali mu barokah di bojo judes. Jadi ya jalur dadi wali. Wah lebih ngeri lagi. Ngeri tenan nganti akhirat aja wedi. Jadi anak jote wae kan. Para suami takut istri silakan baris, bareng sing wis baris, bareng sing wedok. Pak rene lho tetep meroro. Wah, wedi bojo kegawangan ini akhirat bahaya, you know. Yes. Bahaya wedi bojo nganti kegawan apa? Masyhur jadi cerita-cerita wali guys. Biasa ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya.
Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Gus Pak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati. Dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus sujud saya. Kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah, anak tua ben di rumah. Kapitalistik. PKI lah pikiran yang ngono, Cina yang ngono. Wong fasek-fasek ning dalan yang ngono. Kowe nggawa jalalan ngalor ngidul PKI ngono. Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladunka waliya yarithuni wa yarithu min ahli Yakub, seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud, tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anake ya min ahli sujud, wa min ahli Al-Qur'an, wa min ahli sunnah napa. Enggak apa-apa kowe seneng donya gak apa-apa. Ora usah tak warai wis seneng dhisik. Paham? Dadi ora usah cara Gus Bak ra apa. Ora usah tak arani ra apa, wis mbok lakoni. Makanya kula suwun sangat. Sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Sujud. Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, cek melok partai Gerindra, cek Golkar, cek PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia karena umat Islam mayoritas. Saking mayoritasnya sampai pejabat rasolat rawani. Pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud itu ya benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid. Yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Sujud. Jadi tidak sujud itu harus jadi wong khusyuk sing goblok terus sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya. Terus akhirnya sujud gila. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud. Karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang bahkan dianjurkan dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan ruwet. Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong terus santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang sayyidul awalin wal akhirin. Setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jalur Anda gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Oh Nabi kaget tuh. Kok kalian diwarai wong? Mboten terjemah. Kok Nabi diwarai wong ndak ada ya. Kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah, dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah Jabir? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah kamu bantu saya, kamu memperbanyak sujud. Kayak apa? Nabi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Saya bantu untuk menolong diri kamu memperbanyak apa? Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud, kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada Allah. Tapi sekarang enggak, karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah hadun. Bahkan ngidolakno kiai perkara hadun nafsu, kowe nak dadi kiai gede. Wah, teko ditolak al-badru. Wale napu pidato MC ini muni Saiful Fadilah wal Karomah, mbah sauni-unine MC. Bariku disangoni dihormat. Tekan muji ulama wae dari segi ya, bariku iso wayo akeh macam-macam. Utek nek elek, tekan muji ulama wis dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama, kalau nganti saya ngebis biasa. Kalau jarang kerso di panggungnya seneng dulu. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang ngedus anak kula biasa. Teng pasar gitu biasa, kalau marung teng pasar mangan gitu biasa. Nak seneng kulo ben atas nama wong alim karena apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Keren tadi kiai teko disualami dicucupi munggah. Ya enggak apa-apa itu enggak dosa sebenarnya, tapi takut saya utek elek-elek ini ngejolakno perkara duniawi, show-nya itu lho. Jadi orang ini tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karmu ora karep. Mulan ngarep ora ngaji karmu. Mesti rugi kowe ya, aku tenang ae aku. Ben orang itu latihan ikhlas, napa? Latihan. Kalau kadang gitu protes mbek tiyang-tiyang. Gus, jenengan sekali-kali nak tidak tak derekno kok umum. Aku tuh tidak mengharamkan itu, meneh kula dereng tuwa.
Daerah Hauji malah turun, topa meneh. Dalane ra roh daerah kiai malah ngel wong. Ngurusin tahu tak kon daerah nang kota, takon sepeda motor kan terno ning gone Malibu. Dalane ora roh malah nerang. Lha kan dalan akhirat ora roh donya ora roh sing ora iku apa. Lah tak koyo wong ijo urip. Dalan donya ora roh dalan akhirat ora mbok roh iku apa. Repot. Jadi kenapa saya tidak mau, bukannya menolak, saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati, karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati, nanti lama-lama jadi siklus. Tekan mencintai kiai saja karena fasilitas. Gue senang jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Senang mergo kenal presiden, datang dikawal. Senang jadi sudes, wah keren, sholat ngarepe Ka'bah, teko dikawal askar. Ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fathi Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasul. Itu setelah periode Mekah loh, jangan kira itu periode Medina. Apa? Itu periode apa? Medina loh. Periode yang setelah Nabi punya segala. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik sekali. Aku tahu jajal turun ngarepin Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nah, beliau sujud sikilku tak ingkretno. Nah, beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Jadi Aisyah wa ana muqtaridotun bene adi turu terlentang. Jadi cara ya sudah terlentang. Nabi nak sholat suwingat, dia tetap sholat. Oke itu bojo ayu orang ngerasa sholat, bojo elek ora sholat, bojo elek ya menjunub mana? Sekali orang kena gue contoh, kasus itu semua kasus. Kau itu bojo ayu perawan turun karena pusing sholat orang bos misalnya. Pemenang yang jegotan itu atau enggak over. Mustafa kalau orangnya jegotan dia nih, rasa itu. Mereka nanganya wong akeh dosa, nanganya wong sito ora. Misale dosa wis tak hitung mau ke sore. Aku nanya dosa sito, mulang ganjarane 10. Cek susu piro? Cek surplus, orang dagang aja. Cek badi. Iku enak adene ra ikhlas. Ra ikhlas aku yo ra ikhlas ilmuku, malah lara. Kalau ngerokok ping 13. Makanya ini dipikir, saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang. Bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Menjadi bodoh kan, Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Paham? Nah sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak bedain, tidak jawab satu-satu aja. Karena iman sarannya harus tahu. Fa'lam itu tak tahu. Fa'lam annahu la ilaha. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, Gen, telur ini udah dipitik, cara kowe mungkin tau. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudroh kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting, yang sudah hamil sudah. Kamu bilang, nanti onta ini mau punya anak, dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan, tetap itu kudrohnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah, saya kira ono nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoki, bukti nak kudrohe pangeran ubi. Lah kamu minta apa kata Nabi Soleh? Silahkan ada onta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenan terus onta keluar dari batu. Terus kaumnya gawo. Wah kok hebat tenan onta metu kok batu. Jare Nabi Soleh, ya padha karo onta lahir kok indukane. Bedane apa? Yo beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kok ora melok gawe. Metu kok indukane ya kowe ora melok gawe. Bedane apa? Tapi utakmu kena hijab, kamu niku ono bedane. Cara nabi-nabi ora roh bedane. Lah kula termasuk warasatul anbiya ya ora roh bedane cara.
Waras otak kula niku waras. Lho lah yo misale kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wes sama amatir-amatir lah wali swasta lah. Pokoknya wis dadi wali. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa. Iku sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin. Biji padi menjadi padi besar mungkin. Tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lo saat yang dikatakan mungkin-mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan dia bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan. Sapi keluar dari indukan ya kita tidak bisa menciptakan, termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya, itu bedanya Nabi sama enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6, karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja yang kau boleh datang ke situ. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahla Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya yuk ke Jabir, karena Jabir sona atau aman, bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah, Jabir dimaki-maki sama, sudah bilang untuk orang 6 Nabi, ya apa-apaan orang banyak, itu mesti tidak cukup, kita mana. Nabi santai, bilang ke istri kamu, Jabir jangan buka makanan itu kecuali saya. Ya, pakai Nabi matur untuk mengira, Gusti ini cukupkan untuk orang banyak. Sama Allah di ACC ya terus cukup. Karena bagi Nabi, Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudroh kamu, dalam kemampuan kamu? Enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego bolebokno mulut, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi ora roh bedane, justru itu jadi Nabi. Karena dia enggak pernah terjebak, Nabi enggak pernah terjebak oleh yang dili. Makanya cara pangeran wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah iku apa? Kanjeng Nabi didono manuk. Lah manuk terbang bukti kudrohe Allah. Ya biasa mat manuk terbang, wis suwe nak manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Iku tekek wis sampel. Lha bukti kudrohe ya kowe ra iso gawe kan? Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran ku gawe unta kok watu. Lah bedane apa mau khale unta kok watu ambek kok indukane? Bedane apa jajan? Wong ibuke unta ya ngrasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anak-anak unta? Kan tidak bisa juga. Manusia juga ada. Jadi itu wis cukup dadi kudrohe. Tapi manusia angger barang sering terjadi darani mungkin. Maknane mungkin dekne sing nentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia ada ikut menciptakan. Ini lagi. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedahsyatan kudrohe Allah. Sebetulnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nar. Sajane ana langit, bumi, ada lautan, ada apa sudah bukti kudrohe. Nah sekarang mukjizat kok ngenteni unta keluar dari apa tadi? Batu, ngenteni Nabi Soleh. Lautan merah di sebelah tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu, apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul huruf. Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sehingga ada melok pilek, pilpres, melok dukung mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran ini harus go jalalan mu'allam idul maknani. Itu yo kok lemah. Kemudian setelah jadi tanah, mati, orang engkar. Wah ini nggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah apa enggak? Dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu.
Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia. Itu malah kula nu wedi urip ya wedi tenan. Karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. Annasamun wa idza matu tidak tahu. Kita semua hanya tidur, setelah mati baru karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Ya saya beri contoh berkali-kali, saya menyontohkan. Sampean tak warai hujah ulama. Nanti pasti sampean taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel nggak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang mengingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wa hayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa atau ada ular yang berbisa. Ada orang mengingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih. Karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan, dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya tadi. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih. Ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhir, kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun enggak sama yang ingatkan? Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jaru. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya tidak jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi. Ke situ lagi, dah pulang lagi saya sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu, karena perintahnya Rasulullah. Nangis pemuda tadi. Kalau kita kan enggak, gengsi dong, giambar. Ini kan kita gayanya muni sunah Rasul, tapi tekeu jihadun. Nah kalau kamu sudah gitu, tak daftar jadi wali, mbok KPU-ne oleh nyetujui mbok kapan roh nanti. Saya ulang lagi, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran ya. Jadi ketika bijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan mohal dan tidak mau? Harusnya mau taslim menyerahkan diri nak kabeh mau nyekseni kekuasaane Allah. Itu sing dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya. Boleh jelas ya. Makanya ketika ada pangeran, ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Coba biji, misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Menjadi hidup, rindang. Ya sudah, itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari sesuatu yang mati. Itu juga telur, sesuatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang, tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup, itu pun tidak kamu yang menciptakan. Susah ya, apa sih ngakoni nak iku kudrohe Allah. Lah anak kowe ngakoni kowe gak mampu kemudian iku kudrohe Allah, tentu kematian kita setelah mati pun dalam kudrohnya bisa bangkit lagi. Makanya Allah menutup kadzalikan
Begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dijaya, harusnya kamu minta dong tidak mati terus. Nyatanya kamu mati. Makanya Allah pernah duga, "Falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin." Kalau kamu merasa dijaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan, kembalikan lagi ke tubuh kamu. Nyatanya tidak bisa. Ternyata kita hanya objek. Umur panjang ya karena dikasih Allah, umur pendek ya karena dikasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu. Itu harus dilatih terus sebagai seorang mukmin. Jika kita hidup di negara apa saja, kondisi apa saja itu rileks. Karena semuanya itu karena kekuasaannya. Meskipun kita tentu bernegara yang baik. Dan kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai mbek tangga wis nang masjid kene enak. Bojo tiga imangan bener kecewa mbek kowe, nek kecewa kok gelem sujud bareng. Anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus sujud, penerus rukuk. Terus begitu jadi orientasi. Nah, itu kalau sudah seperti itu namanya al-ulama warasatul anbiya. Emangnya Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita sujud, cara kita rukuk. Coba Quran kalau ngendikan warka'u ma'ar raqiin. Balillah fa'bud wakum minasyakirin. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacane iku mapan. Lah nek ngono ora usah Islam, PKI yo kepengin mapan, komunis yo kepengin mapan. Lonte nganti dadi lonte yo kepengin mapan. Copet nganti dadi copet yo kepengin mapan. Bajingan nganti dadi bajingan yo kepengin mapan. Karena kepengin mapan ora kudu wong saleh, wong fasik pun kepengin. Bener bedane apa nggo jalalan cita-citane mau kepengin mapan. Bukan cita-cita sing gak perlu wong nggo jalalan, wong fasik kok yo. Mana cari Imam Ghazali nak gejol-gejolkan, kamu jangan bangga nikmat yang yastariku ma'akal bahar. Itu satu nikmat sing kewan kudu. Misalnya kue seneng mangan akeh, fal jamus aksaru akeh. Jamus itu angane luwih akeh. Nak kue seneng kumpul kebo, kumpul wong itu akeh, fal firdu aksaru wikoan. Kethek iku kuwate jimak luwih kuat. Pitik luwih kuat. Imam Ghazali gojok satu kenikmatan sing mustarok benal ukola wa benal wiril ukola. Tapi nak nikmate sujud ora iso kethek sujud suwi-suwi ora. Spesial napa? Spesial. Kalau suwun makanya Imam Sinten Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Yuhajuni biya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana? Ya pokoknya sujud. Ada kepen buswarga ya rapati ikhlas. Kepen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye? Ya ora ono carane. Ikhlas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni. Nah ono carane malah ora. Jadi mau ora sudah daftar wali. Kena kepen sujud dadi wali ya ora ikhlas. Pemene nak dadi wali terkenal terus sing sowan akeh salam tempel akeh tambah ra ikhlas. Lan cara gejolakane bapak kula kan. Bapak kula nanti kula tangkep. Ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orang. Tak tanya Bapak, jenengan mboten kepengin dadi wali seperti itu. Jawabe bapak lucu. Dadine wali kepengin hak disayang pangeran, tapi dadi koyo iku ora kepengin. Lah kok saged. Lah wis dadi kula dadi salam tempel. Engko nang opahe mau ikut tok. Saking ikhlasnya bapak. Sekarang seseorang jadi terkenal, kadang kan terus dikonversi orang sowan ngasih dari bapak. Lah nek dadine donya ngono tok ora kepengin. Dina duwe akeh. Tapi nek dadine wali mergo disayang pangeran aku kepengin. Tapi nek terusane mulya niku gak kepengin. Maksudnya enggak kepengin enggak boleh jadi orang. Aku yang manusa jadi kadang aku kepengin wah jadi kiai top. Mesti metu ke mobil di apa wong visuale sono sing tiba-tiba seru no. Kerene opo dicoba. Cucuk topat. Serah keren hisape akeh. Maksud kula niku saya tetap senang ada kiai terhormat itu sangat senang. Cuma jangan semua ulama seperti itu. Nanti ono wong kepengin dadi ulama saja karena nilai-nilai enak dadi kiai. Saya itu yang enggak suka. Maksudnya enggak suka kalau ada orang seperti itu. Makanya maksudnya generasi yang melihatnya seperti tapi kira usah gede, misalnya ulama kaya kula kabeh terus gak keren, terus akhirnya ana wong kepengin dadi ulama. Mergo dadi ulama itu mekancane rugen, bagus banget mekancane rugen. Entuk apa? Iku terus ora ana generasi ulama iki salahno pangeran.
Mana sing mulya nggih monggo, sing kaya kula nggih monggo. Biasa mawon mboten dunya. Sing ora oleh sing kaya kowe mau, kowe dadi wali ora jelas, alamate ora jelas, kriteriane napa? Ora jelas. Tapi ora jelas iki barokah. Barokah ora jelas itu dadi ikhlas. Nggih, ora jelas itu napa? Jadi kula suwun ya. Pokoke kula suwun sangat. Apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi. Kita melihat teh karena fokus menjadi menterlantarkan apa? Anak-anak sampai jatuh. Sama kita melihat dunia ini berlebihan sampai nggak ngerti pentingnya akhirat pun alhaqumut takatsur. Kamu disibukkan memperbanyak urusan dunia dan sibuk kami itu hatta zurtumul maqabir sampai mbok matek gamane terjemahan bebas iki. Mak pangeran nabian dikasano alus sampai kowe tekoni kuburan terus kala saufa tara. Tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia. Setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munajat, saat kita ngekei yatim piatu, saat kita mulang, saat kita berbuat baik. Tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pas ke ngerti la tarawunnal jahim, pas wae mlebu. Makanya harus ngerti dari sekarang. Lalu Allah sering ngendikan ilamu annamal hayatud dunya lah itu dimengertikan sekarang. Karena kalau ngertinya sekarang insya Allah tidak terlambat. Tapi kalau ngertinya nanti pas ngerti, pas latarawunal pas ngerti, pas saya mutlak. Itu yang kita ada ini. Buat terus no. Wama yastawilan ora podo pala boroni apa segoro. Manane dua mata air atau dua air, dua kelompok air, dua bahron ora kudu segoro, pokoknya dua jenis napa? Air. Cara bahasa Arab disebut napa? Bahr. Hada utawi iki ku adbun. Iku banget napa? Adbun itu banget tawari napa? Nah cara mriki napa gitu. Tawari. Nggih. Furatun kang banget manis atau banget enake. Syadidul udubah, terus banget manis. Air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya memang. Jadi wong Arab nak darani ya memang agak apa? Manis. Saehu tero ingkang glender apa sarubu ngombe iki lama, syurbu. Diombe ya enak glender. Tapi wahada utawi jenis air sing liya iku milkhun iku asin ujatun banget asine. Sadidul maluha, muluha itu banget apa? Asin. Diombe ra enak wasin terus ning tenggorokan wis ra enak. Ya begitu juga otak manusia, ono sing cara berpikir itu enak terus nyaman. Ada yang cara berpikir wis bolet no? Bolet. Ngomong wis profesor, wis dokter, wis kecelok kiai mubalek. Uang itu penting, jujur. Lah uang penting mangger wong kaya roh. Cah cilik nganti nangis njaluk dhuwit mergo ngerti nak dhuwit iku penting. Aneh-aneh. Copet nganti copet mergo yo ngerti nak dhuwit iku. Profesor wis kiai ngomong dhuwit iku penting padha bareng sak profesor wis roh dul. Aneh-aneh. Lu terlalu mulai jogeman. Cuman kok semeneh dhuwit iku penting rono. Biasa wae. Ngono nama tambahin, mboten penting, Gus. Penting banget aku tahu. Mesti ngomong ngono biasa wae. Ya pancen tenan dhuwit kuwi penting biasa ora usah bawa ngomong. Wis roh agar wong sembrono. Maksud kula latih lah ngomong yang penting fid dunya wal akhirah. Ngomong sesuatu yang manfaat kita fid dunya napa wal akhirah. Ya misalnya wau sujud, taat, ngakoni kebaikan. Lan kula pernah ditanya, Gus, menurut kacamata agama, kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia, alasannya apa? Ya karena Papua itu ardu wa buminya Allah. Sehingga kalau bagian dari Indonesia, kalau kita sujud di sana gampang, masuk ke sana tanpa imigrasi, dan kita suka di sana bebas bagian dari Indonesia bisa sujud, bisa ya. Kalau saya ditanya, boleh gak Gus mahasiswa kita sekolah di Jerman? Menurut saya boleh, baik saja. Jerman juga buminya Allah. Kalau ada orang Muslim di sana, semua buminya Allah. Biar ada yang ya sudah gitu. Jadi kita sebagai kiai ngomong, nggak usah kiai malah ngomong biar maju, maju nguasai itu. Itu sih ngomong ben menteri. Kiai rasa ngomong ngono, pak. Nah kadang kiai malah ngomong ngono. Kok jadi menteri rasa jadi kiai. Mana aneh. Biar menguasai perdagangan internasional. Ya kok jadi menteri keuangan rasa jadi. Nah, nabi ulama itu harus satu nabi. Nabi nak dulu dunia ngono. Al bilad biladu wal ibad ibadu. Fa nama asabta khairan fa akib. Ya jenenge negara kabeh pangeran, kabeh bumi pangeran. Kowe ning dhewe anggere iso nglakoni apik ya lakon. Iku
Iku nabi. Ulama warasatul. Ulama kok melok ngomong penting kita ada yang di Cina, di Jerman supaya punya komunitas internasional. Itu sing ngomong ben menteri luar negeri, ora usah melok ngomong. Nah, ngomong ngono tak PHK jadi kiai langsung dadi menteri. Mana aneh. Jadi kiai ben ngomong ala apa? Kiai. Jadi gak masalah cara apa al-bilad biladu wal ibad badu wa fae nama asab ta khairan fa'atim. Kabeh bumi wa pangeran, kabeh kawula ya kawulane pangeran. Di mana saja Anda mendapat keberkahan bumi itu, ya kamu silahkan tempat di situ. Ya tentu keberkahan menurut Allah adalah kita bisa sujud, bisa melakukan ibadah, bisa melakukan syiar nama Islam. Ya sudah, fa'atim kata Nabi ya, enggak apa-apa kamu apa di situ. Makanya dulu Azerbaijan itu kan ya negara non Muslim, Uzbek ya banyak. Tapi era Umar sudah banyak sahabat yang di sini. Sampai klimaknya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhari, itu lahir di mana? Uzbek. Dulu ikut wilayah mana? Uni Soviet. Ya kan ya. Banyak ceknya itu dulu dihuni ulama-ulama. Ketika dikooptasi Uni Soviet sampai 100 tahun, benih-benih keulamaan, hujah-hujah keulamaan masih tersisa. Sehingga ketika Uni Soviet pecah, mereka langsung menjadi negara apa? Islam. Karena keislamannya tertanam di hati. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi akidah kalau sudah mantap kayak gitu dikooptasi Uni Soviet tetap menjadi apa? Islam. Akhirnya ceknya Uzbek tetap jadi negara apa? Islam. Makanya saya pesan didik anak itu pakai sibghah. Pakai apa? Sibghah. Sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita menjadi muslim yang baik, mukmin yang baik. Karena dilatih apa? Dengan sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Yo jaman buat ajari materi. Engko wis ro dhewe, materi ora sabuk warai, bocah ro dhewe. Nah, HP ku penting, sepeda motor malah bapake sing ngajari. Waduh, mateni. Terus diajari yo ro dhewe. Pemene turunanmu tambah ro. Mungkin wis gen gak trimo ro alim kan. Wa min kullin lan sange saben-saben suci min huma saking ma'aini to bakhreni tak kulo namangan sira kabeh. Lahman ing daging torian kang seger. Wa te lahmu tori wa sama iwa. Jadi Allah sebagai Tuhan pun ngelingno nek manusia butuh makan, butuh perhiasan ya dikasih sama Allah. Tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah ning Allah Subhanahu wa taala. Wa tastakhrijuna lan ngetokno sira kabeh minal milki saking sing asin. Wa kilalon didhawuhna mingguma saking sing asin lan ora sing asin. Ai minal adbil furat lan minal milki. Allah ngetokno khiliatan ing perhiasan. Allah juga membolehkan talbasuna kang nganggo sira kabeh ing khilyah. Ya ta'al khilyah wa alulu misalnya mutiara wal marjanu lan batu mulia marjan. Jadi Allah sebagai Tuhan yang membolehkan kita pakai perhiasan. Ya tentu sesuai syariat Islam, kalau lelaki enggak boleh pakai apa? Akhirnya nganggo hakik marjan. Kayak dukun. Kok wedi gedhi ya kan? Gitu akeh. Ya duwe ora apa-apa. Namun ana sing percaya dadi dukun sing seru nah. Wa taro lan ningali sira tubsiru tegese ningali sira alfulka ing prawu ai sufuna tegese pro-pro pau fi ing dalam saben-saben suci. Fi kullin ing dalam saben-saben suci min huma saking fakhrain. Kowe ningali prawu mawal sira khali iso sing membelah lautan. Tamkhurul ma tegese iso membelah apa sufun alma ing banyu. Tasukkuhu tegese membelah apa sufun hu ing ma bijariha. Kelawan mlakune sufun fi ing dalem mak mubilatan hale menghadap wa mudbiratan hale membelakang. Diri khen kelan angin wahidatin yang siji. Sangking kudroy Allah. Masih saiki pakai mesin prakteknya juga melibatkan udara, melibatkan oksigen. Mesin tanpa oksigen ya ora iso urip. Semuanya itu pakai rig, pakai kekuatan apa Misalnya mesinnya canggih lah, terus sirkulasi anginnya rusak ya rusak. Tetap Allah kabeh sing ngatur. Ditab tahu supaya golek sira kabeh tatlu butik se golek sira kabeh. Min fadli sange anugerah Allah. Kue golek misalnya bitijaroti klan ngelakoni perdagangan. Dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar. Tapi nomor siji mungkin wala alakum tashkurun. Setelah semua itu lancar wala alakum lan menono sira kabeh iku tashkurun iso dadi syukur sira kabeh. Nyukuri Allah ing Allah la dalika ing atase mongkon-mongkon nikmat. Yuli jung lebana sapa wa ta'ala khiru sing lebana sapa wa la ing bumi finaring dalem rino. Kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino, berarti rinane menjadi lebih panjang. Faizi itu mongko tambah apa nahar. Wa yulicu lan lebono sapa taala annahara ing rino, yusuru sing lebono sapa wa ing nahar fil laili ing dalem bengi. Faizi itu mongko tambah apa lae. Wasakhara lan ngatur sapa wa taala asyamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan.
Ya sama, misalnya gini. Kanjeng Nabi nak ono gerhana, itu saking takutnya itu sholat gerhana. Ketika ditanya kenapa engkau begitu takut ya Rasulullah, karena matahari ini bisa diatur gak sesuai rutinnya. Nah, aku kan gak saking kesuaiannya dablek. Agar seringnya ngeresur aku wetan, engkau sore aneh. Memangnya rutinitas ini yang ngatur Anda. Saya ulang lagi ya, matahari kalau pagi dari mana? Timur, kalau sore ke barat. Rutinitas ini kan tidak kamu yang ngatur. Harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan matahari wis ngambek. Sehingga wong mukmin itu mestinya ora tenang iso wae wong ra melok ngatur kok pede. Kaya hidup itu baik-baik. Jajaning bumi ya tenang ae kok baik. Wong ra melok ngatur tenangi bumi kok kowe tenang-tenang. Kowe ra melok ngatur. Itu ibarat kowe numpak mobil ra melok nyupir terus kowe amen turu wae. Keting-keting tuwabrakno. Nah, kita ini kan gak melok ngatur bumi, harusnya ada ketakutan. Makanya Allah sering gojlok kawulane kabeh aamintum manfis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamu. Mbok ya kowe mikir manggon bumi ku iso wae bumi ujug-ujug tak gawe melumer, likuifaksi. Jadi dari awal Allah nganggep bumi potensi tamur terlikuifaksi. Tapi kan manggon bumi ya tenang. Bayangno di omah apik bojo ayu, bayangno kok garasine ning kene, ruang tamu niku utek wis ngono. Gak ngerti bumi buasan mek kowe ora tau pikir. Tapi Allah ngelingno, kowe apa ngrasa aman ning donya iki? Ayakhsifa bikumul bumi ditenggelamno fa idza hiya tamur ngalami likuifaksi. Ya, tapi kowe makom ora ngono, ya, tapi apik dablek ngene iki dadi urip ku penak dadi. Entah itu sok jumpa asan dasinan bariku ngantor. Penak. Wong ra roh iku penak ora wis. Aku ya seneng wong ra roh iku seneng. Dadi kok penak urip. Sing kiai ya semua. Wae politik satu pengaruh pokok ben yo. Men mati bareng berarti sing bener. Jadi mlebu neraka lho. Gak enak. Wala alakum nes kabeh digawe penting sing syukur ya. Gak apa-apa ke dasinan mlete lak penting apa? Apa neng di boleh syukur. Ya, tapi ya lucu dosen takoki mending ngono ya lucu. Jadi sok suci. Terus piye? Boleh duit. Keren apa jadi profesor mbak boleh duit. Ya ngomong ora profesor ya boleh. Berarti kan bodoh. Yang bener jawab ya. Ya rasa jawab. Kok carane goblok. Piye vera piye. Kok jawab biasa wae. Betawe ora ana ine blas. Terus kulun supaya kabeh wala alakum napa? Taskulun. Jadi kanjeng Nabi nek ana gerhana itu tanya saya ini takut kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain. Jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat, kemudian gerhana pun bisa dihitung secara ilmu astronomi. Gerhana rembulan segaris gini-gini. Meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu, tetap sing gawe ora kuwe. Nah, sehingga wiraku bisa saja ada kekuatan yaitu tentu dalam Islam disebut Allah yang menghancurkan dan kamu tidak tahu. Disebut amin tuman fisama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya. Kemudian bumi ini melumer ngalami likui. Makanya bumi juga gitu, misalnya air sama ini baik-baik saja. Kata Allah, ketika Allah murka dan kemudian mata air dihilangkan, fama ya'tikum bima'im qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauram famay ya'tikum bima. Meskipun sekarang rutin kita bisa minum air secara segar, kita pun harus membayangkan bisa saja Allah menarik kemudian air itu hilang. Oh, rakyat atau mikir bar ngombe glegeken rokok. Bari untuk duit maklaran politik wis urip ngono. Jago menang syukuran orang gremeng ngono. Jari malaikat ya Allah. Rom Allah iku kapan dul. Tapi Allah Rahman Rahim niku kok do urip wong. Sebungkut sprofne. Pokoke eling suwe ngandel kula, suwe latihan eling pengiran. Ikru wa dikron apa? Kasira eling pengiran sing akeh. Wasakhkhara lan ngatur sapa wa taala asamso ing srengenge wal qamara lan bulan. Kulun te sabar-sabar siji mung masangi samas lan qamar. Iku yajri iku lumaku apa kulun fi falaki ing dalam putarane kulun to ing dalam galaksine kulun to ing dalam cakrawalane kulun li ajalin krana mangsa musaman kang wis ditentokno misale yaumul kiamah tegese dina kiamat
Jadi matahari dan rembulan itu memang punya siklus dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat. Maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan diakhiri. Justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati karena semua di luar kendali kita. Semua di luar kendali kita. Setidaknya kita syukur karena sekarang baik-baik saja. Itu disebut innallaha yumsikus samawati wal ardo antazula. Terus walain zalata in amsakahuma min ahadim mim ba'di. Allah yang mengatur sistem langit dan bumi supaya tidak bergeser dan kemudian menjadi kekacau. Nah, sekarang alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Jadi kabeh dielingno Allah wala allakum tas dzalikum taidat sing nentokno mengkono kabeh sing ngatur langit bumi rembulan kabeh iku Allah, iku zat sing jenenge Allah, yaiku Rabbukum pangeran sira kabeh sing rumat kowe kabeh. Lahu kang iku tetep wedi Allah al mulku te kerajaan. Jadi dunia dalam genggaman Allah, tidak dalam genggaman manusia. Makanya konflik pemimpin biasa wae ora usah sepaneng. Tetep dunia dalam kendali Allah. Waladina uta wong akeh tatuna kang njaluk sira kabeh tak budina sing nyembah sira kabeh menduni sang jenenge Allah khairi jenenge Allah wa hum tawi liyane Allah iku alas nam misale pira-pira berhala iku mayam dipuna ora iso miliki sapa kabeh mingkit miren saking sak sidike kulite kurma. Lafa fatinawati tegese kulit arine kurma. Soale cilik lah kitmir anane kurma dia iku ana namane apa? Lugute apa? Iku lugute sawi, dia kurang maknane lugute sawi, ana maknane apa? Biji sawi pokoke cilik napa? Apa cuma maknane partikel nuklir kaya gaul kiai pokon gaul ya ora oleh. Pokoke cilik sing penting apa? Cilik. Intat ulamun ngajak sira guming asnam layas mauduakum. Berolo-berolo mbok jaluk idonga ya ora krungu. Walau sami umpama krungu fardhan ing dalem parilane utawa pengandiane ya mastajabul aku. Umpama krungu ora iso nyembah dani ema ajabukum tegese ora nyembah dani sapa berolo gumeng sira kabeh. Wa yaumil kiamat yang dina kiamat yakfuruna ngafiri sira kabeh syirikikum lan syirik-syirik sira kabeh bi isrokikum. Tegese kelawan sirike sira kabeh ya ing para berolo ma'awa. Ya tabaru tegese lebaran sapa akeh mingkum saing sira kabeh. Ya tabarru natekse lebaran sapa asnam utawa wong sing dianggep asnam mingkum sangi sira kabeh wa min ibadatikum lan sange oleh nyembah sira kabeh ya hum ya ing kabeh. Maksudnya kamu mendewakan hal-hal tertentu di dunia, pada akhirnya di akhirat kan itu hilang semua. Wah, kamu hanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saiki bergantung dengan sesuatu yang pasti tidak abadi, sing abadi namung Allah Subhanahu wa taala. Wala yunabbi'uka lan ora iso nerangno ka ing sira dengan keterangan sebaik ini sapa mislu khabirin sapa sepadane zat sing bijak. Maksudnya kamu tidak akan mendapat keterangan sebaik ini sebaik keterangan saking Allah Subhanahu wa taala zat sing maha napa bijak. Wala yunabbi ulan ora iso nyritani detail, ora iso nyritani hebat ka ing sira bi ahwalid daran sapa mislu khabirin sapa kaya critane zat sing maha bijak. Maksudnya mana bebasnya napa kamu tidak akan mendapat cerita sebaik ini, sedetail ini, sehak ini, senyata ini, sedetail cerita sing diutarana Allah Subhanahu wa taala. Orang zuhud adalah orang yang mendorong orang 100.000 saja cukup, sementing sesuk iso mangan. Oke, itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat. Problemnya agama ini juga menyuruh kita haji, menyuruh kita zakat. Sekarang kalau zakat, sama tak warai. Zakat itu 84 gram. Nggih nisabnya zakat itu pinten? 84 gram. Kalau 1 gramnya itu 84 dinar maksud 84 apa? Gram nggih gram niku. Kan 20 miskal sama dengan 84 gram pun dikonversi gram. 84 gram itu kan kalau 1 gramnya 500.000 sama dengan berapa itu? 42 juta. Nggih 40 pinten? 42 juta. Kalau orang hanya miliki satu hari 100.000, kapan dia zakat, kapan dia haji? Makanya kata Imam Ghazali, summa yu'ati dzalikal fatwa ila isqatil haji wa zakat wa sukutil kafarat al maliyah. Kalau fatwa itu kamu masalkan secara massal, maka fatwa ini akan menjadikan orang Islam tidak mungkin haji, juga tidak mungkin zakat. Terus Imam Ghazali menutup wa huwa fi ghayatil qubhi. Fatwa itu buruk sekali. Alladzina rubana wong akeh yukimuna kang lakoni sapa ladina as-sholata ing salat bayanul lil muhsinin. Utai lafat yukimuna salatun nerangno lil muhsinin. Muhsinin ku sapa wong sing nglakoni salat. Wa yu'tuna lan padha nekani sapa ladina zakata ing zakat. Wa hum ta alladzina bil akhirati lan anane akhirat hum yang alladzina yuqinuna yakin kabeh. Di nglakoni zakat mergo yakin anane akhirat. Maksudnya boten zakat
servis sosial, kosto safety net, terus jaring sosial ini kan ngelakoni sosial tapi demi hukum dunia. Tapi nak teng Islam itu ngelakoni zakat mergo demi hukum nopo akhirat. Nah tiang barat ki ngelakoni sosial tapi ben perusahaane nopo lancar selamat niku suap halus nak niku. Nah wong Islam niku ngelakoni zakat mergo wahum bil akhirati hum nopo yuqinun. Hum utai hum asani sing kedua ning gone hum yuqinun iku takkidun iku taukid. Kan pun enten wahum bil akhirah terus dibaleni malih hum yuqinun. Wong sing nglakoni salat, nglakoni zakat, sing motivasine iku akhirat, ora krana servis sosial ben dihormati wong, ben perusahaane aman iki mboten. Orang-orang yang zakat dengan orientasi akhirat iku ulaika te mengkon-mengkon wong akeh iku ala hudan ing atase petunjuk mirabbihim saking pangerane ulaika. Ulaika te mengkon-mengkon kabeh hum yang ulaika iku al muflihuna sing bejo kabeh ail faizuna tegese sing bejo kabeh. Pun iki terus ganti pasal wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Wa minan nasi lan iku setengah saking manusa sing elek maksud. Manute wong yastari kang kulaan sapa man utawa kang membeli sapa man. Kulaan to mengimpor nak riyen lahwal hadisi ing omongan sing lelahan, omongan sing ganggu sangka zikir. Ema tegese perkara yulhi kang iso menggokno apa mah, mengalihkan apa mah. Minhu saking al hadis ngalihno utawa membelokkan amma sing perkara yakni kang penting apa mah. Liudilla an sabilillah liyadilla an sabilillah liyadilla supaya dadi sesat sapa man an sabilillah bi fathil ya liyadilla wa dhammiha lan dhammaya liudilla an sabilillah. Nak liudillah berarti supaya nyesatno sapa man ing wong liya nyesatno an sabilillah sanging dalane Allah etorikil islami tegese dalan Islam bi ghairi ilmin oleh nyesatno iku tanpa berdasar ilmu wayat takhidalan ngalap sapa man ha ing ayat binas fi klan nasab atfan hale ka atofno ala yudillah ing atase lafadz yudillah wa birrafi lan kelawan rofa wayat takhiduha huzwa. Nak kira iki to napa ya? Kulo nu nganti lali saking seringe sinau sapah napa? Liyudillah ya. Wa minan nasi may yastari awal hadisi liyudillah an sabilillahi bi ilmi wa takhidaha huzwa. Sebagian qiraah niku wayat takhiduha napa? Huzwa. Dadi boten nasab tapi napa? Rafa. Wayat takhiduha huzwa. Wa birraf'i lan yatakhidu iku diwaca kelawan rafa atfan krana kaatofna ala yastari ing atase lafadz yastari. Go yastari niku fi'il mudhari sing mahale rafa. Mulane wa yudillu ge derek napa? Wa yatakhidu ge derek napa? Rafa. Ya derek yastari. Wa yatakhidaha huzwa. Lan ngalap sapa wong akeh ha ing ayat huzwan hale mok dadi bahan geguyonan. Mahzu'an tegese kang den gawe guyonan apa biha ayat. Ulaika te mengkon-mengkono kabeh lahum tetep kedhe ulaik adzabun siksa muhinun kang menghinakan zu ihanatin tegese kang banget ninakno ne. Wa idza tuslana ing demekane den waca alaihi ing atase man apa ayatuna pira-pira ayat kita ayil Qur'an tegese Qur'an. Wala mongko mengo sapa man mustakbiran halis sombong mutakabbiron terus halis sombong. Ka'alam yasma'ha kaya-kaya ora tau krungu sapa wong ha ing ayat dijak ngaji dijak apik iku cuek ka'an nafi udzunaini waqra kaya-kaya iku ing ngatasé kuping lorone man waqron ana penutup somaman tegese ana budhek nah dijak apik iku kaya ora krungu wa jumlah tasbih uta jumlah lorone tasbih ka'alam yasma'ha be ka'an nafi udzunaini iku halani dadi hal loro min dhamiri wala sanging dhamire lafat wala. Awisaniyatu utawa utai tasbih sing kedua iku bayanun dadi penjelasan lil awali maring tasbih sing pertama. Lil ula napa lil awali? Ula napa awal? Mboten ula nggih. Lame ana alif bengkong nggih. Berarti lil ula kedue hal sing pertama utawa tasbih sing pertama. Fabasyirhu. Nek sing gak ana bengkonge ya lil awal, nek sing bengkong ya lil ula, ora bayar ae. Fabasyirhu bi adzabin alim. Fabasyirhu mongko ngekei berita gembira sira hu ing wong alim hu tegese ngekei weruh sira hu ing man bi adzabin lan siksa alimin kang nglarakno muklimin tegese kang nglarakno wa dzikrul bisyaratu te nyebut berita gembira padahal tentang siksa iku tahakkumun iku nglecehno bihi kelawan man wa teman iku an-nadhar bin haris iku nadhar bin haris
Jadi ketika Quran mulai menarik dikaji di Arab atau di Mekah Madinah, Nadhr bin Haris itu mengimpor buku-buku saking Yunani, saking Romawi, saking Persia. Sing buku-buku itu cara saiki wonten cerita fiktif, cerita macam-macam, butuhe nggo nandingi napa menarike Quran. Dadi walhasil mulane ngarang komik iku ya rada haram, mergo ora maca komik ora ngaji Quran malah maca napa? Komik. Tapi kemene haram mung kira pangeran iso koyo munis. Koyo rondok ngono napa? Rondok haram. Dikunane kuno niku kitab suci iku ya ditandingi mbek kitab-kitab sing ora penting. Kan manusia itu suka hal yang enggak penting. Sing ringan, sing gak penting. Lah niku Nadhr bin Haris itu tiange pinter. Dadi dekne menjual buku-buku, cerita-cerita fiktif, cerita-cerita sing aneh-aneh, butuhe wong Islam ben gak sibuk belajar napa Quran. Jadi lahwal hadis itu nak cara Imam Suyuti buatan menyangkut musik. Terus ana ulama sing maknani lahwal hadis itu musik, ya dangdutan macam-macam. Tapi itu salah. Tapi tetap musik sing seronok gitu tetap haram. Cuma niku ngangge kias ngeten kula warai. Mengimpor buku dari Persia itu supaya orang belajar buku itu, kemudian meninggalkan Quran. Kemudian orang suka musik sing menghibur, sing maksiat, itu juga nanti akibatnya orang meninggalkan Quran. Jadi khilafnya ulama itu menyangkut asbabun nuzul, bukan menyangkut hukumnya. Kalau menyangkut hukumnya sama. Cek musik, cek buku, cek apa saja sing kira-kira menggantikan fungsi orang Islam belajar Quran, iku ya melok wa minan nasi mayastari nawa lahwal hadis. Ngoten-ngoten. Paham ya? Terus itu hukumnya sama. Khilafe ning asbabun nuzul. Wa wa teman iku An-Nadhr bin Haris, iku Nadhr bin Haris. Kana ana sapa Nadhr iku yakti, iku nekani sapa Nadhr al-Khirah ing daerah Khirah. Niku nama daerah. Bareng teko ning kawasan kono yatajiru iku dagangno utawa kulaan sapa Nadhr fayastaria mongko tuku sapa Nadhr to fayastari mongko tuku sapa Nadhr kutuba akhbaril aajimi ing pira-pira tulisan to kitab buku berita-berita tentang wong ajam. Wa yuhaddisu lan nyritakno sapa Nadhr biha ing kutub diceritakno ahla Makkah ing penduduk Mekah. Wa yaqulu lan ngucap sapa Nadhr bin Haris inna Muhammadan yuhaddisukum ahadisa ad wa samud. Inna Muhammad dan saten Muhammad yuhaddisu nyeritakno sapa Muhammad ing sira kabeh ahaditsa adin. Ing pira-pira cerita tentang kaum Ad wa Samud lan kaum Samud. Wa ana uta ingsun hadisu nyritakno ingsun ing sira kabeh ahaditsa Farisa ing pira-pira cerita wong Persia, wa Rumi lan cerita wong Rum. Jadi Muhammad itu senengane nyeritakno wong sing wis mati. Kaum Ad, kaum Samud itu wis mati diceritakno. Aku nyeritakno berita sing news sing terkini. Jadi kurang ajar tenan. Jadi repotnya kelakuanem yang koyo ngene iku. Jadi berita sing terkini mbek Quran iku luwih seneng terkini. Niku asline ya rontok masalah. Tapi kira usah muni rontok kafir, rontok masalah. Fayastamlihuna mongko ngrasa nyaman, ngrasa nganggep manis maknane mongko nganggep apik sapa penduduk Mekah atau penduduk Mekah Madinah hadisahu ing critane Nadhr bin Haris. Wa yatrukuna lan ninggal sapa ngakeh ninggal istima' al-Qur'ani ing ngrungokno Quran. Itu terus jadi masalah. Itu dadi sinten mawon yang mengalihkan orang dari belajar Quran itu mlebu ning napa wa minan nasi mayastari napa lawal hadis. Cek kowe iku darani asbabun nuzule perkara musik, cek perkara dangdutan, cek perkara napa impor napa buku. Ngeten lho critane, jen dangdut itu cek mandine. Kanjeng Nabi ora wis wong paling disenengi sahabat, paling dihormati sahabat. Niku nate pas khutbah, ya khutbah Jumat nih. Wonten Mirah niku perdagangan kafilah besar. Kunane kuno niku pedagang wis nakal, dadi nggawa musik ambek beto penyanyi. Kira usah bayangno penyanyine piye, macake piye, niku pikiran ngeres, pokoke penyanyi. Terus disetel riyen ora ono tip, dadi langsung penyanyi langsung, dadi malah seru napa. Lha iku Kanjeng Nabi pas khutbah iku iso sahabat do bubar. Mau karek rolas. Piye ge jadul? Aku ngaji ndang terus rukin melayu sik. Sing karek iku Mustofa iku mergo terahum, mergo ora perkara khusyuk. Dadi sekunane kuno, mulane nek ana kiai ngaji itu santrine do ndelok iku ya aja mangkel.
tetep haram nek jum Kanjeng Nabi wis kekasih pangeran yo tahu ditinggal sahabate delok dangdut. Ya wis disebut wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa taraku ka qaima. Jadi sahabat temat nek roh musik utawa roh dangdut kowe dimbarno ngadeg dhewean. Mulane cara Imam Syafi'i khutbah iku syarat rukune kudu ngadeg. Mergo Quran nyeritakno Nabi pas khutbah iku wa taraku ka qaima, mereka meninggalkan kamu dalam posisi berdiri. Mulane jare madzhab Syafi'i niku khutbah kudu napa? Ngadeg syarat saya. Nah cara Hanifah nggih mboten ra kudu ngadeg, butuhe khutbah ngandani cek ngadeg cek lungguh. Pokoke Hanifah ku gampang kabeh. Penak wae cara ndekne iku gampang. Ngadeg ya apike ngadeg ngandani kok ambek lungguh. Makanya ada ulama yang mengatakan lahwal hadis itu musik. Karena dianggap ayat ini sesuai atau semunasabah mbek wae napa wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa taraku kana qaima. Jadi itu teng riwayat hanya 12 sahabat yang enggak ikut bubar termasuk Abu Bakar Umar. Bayangno sahabat Nabi ribuan karek mau pinten? 12. Alasannya lucu. Ketika ditanya, apa kamu karena benci Muhammad? Ndak, Rasulullah itu orang yang paling kita cintai. Tapi kan Kanjeng Nabi mulang bedino. Tapi nek ana musik ku arang-arang. Mulane zaman akhir do beling ngene iki ya ana sanate, paham ya? Dadi ku wis dadi ana napa? Sanate. Dadi nek kiai mulang rak bedino. Tapi nek ana konser kan arang. Arang-arang. Yo duwe dalih. Paham ya? Mulane iku ya angel tenan dadi kiai iku angel tenan. Terus ya wis. Dadi kunane kuno iku macam-macam. Dadi tijaratan aw lahwan. Dadi angger perdagangan niku sak paket mek napa? Lahwan niku pokoke barang sing iso ngenggokno sangka Quran atau sangka zikir. Nggih kula terangno nggih menyangkut alat malahi. Tak warai mikir cara fikih rungokno tenan awas nak salah. Alha yulhi ilhaan nggih isim fa'ile fa huwa mulhin. Kula balen menapa alha yulhi ilhaan. Dadi alha niku cara sorof niku mun mutaaddi. Misale alha kumut takasuru, alha nglalekno kum ing sira kabeh apa at-takasuru apa akeh-akehan dunya. Pun hatta zurtum sehingga nganti nili sira kabeh al maqabira ing pira-pira kuburan. Ya meneh kowe iku akeh-akehan donya nganti lali pangeran nganti mati. Iki rungono tenan terutama sing khusuk-khusuk. Saiki tak bedheki. Saiki ana wong saleh ngumpul donya dienggo berjuang mergo kepengin nyumbang masjid, nyumbang pondok, nyumbang kiai. Terus alhaakumut takasur apa nafa'akum at-takasur. Ini pikirannya wong ngalim-ngalim iki. Kalau baleni malih. Abu Bakar itu hartanya banyak, Abdurrahman bin Auf hartanya banyak sekali, Utsman bin Affan banyak sekali. Utsman bin Affan itu pernah nyumbang Nabi itu 4.000 gram, 4.000 dinar. Hitung ya, 4.000 dinar. Sak dinar itu 4,2 gram. Ada yang darah ini 4,5. Kalau 4.000 dinar berarti pinten? 12 ya? Iya, 16 ya. Berarti 16.000 gram. Iku komane rong tak hitung. 16.000 gram nak sak grame 500.000. Piro itu? Miliate. Jelas miliar dengan jelas. Pinten? 80 miliar. Rungokno ya. Mulane ki aja geman ngaramno karena alha itu fi'il mutaaddi pasti ada an. An itu yang dijauhi. Jadi misalnya ngeten ya. Alha nglalekno kum ing sira kabeh apa atakasuru aki-akian donya. Iku kanggo wong nakal iku nak donyane akeh tambah lali sangka pangeran. Nah saiki wong saleh nafa'akum at-takasur. Mergo ora iso di alha-alha kok apa. Mulane ulama mulai dhisik iku bingung nak ngadepi musik. Mulane jare Imam Nawawi, kowe nek ditakoki gitar muni wae haram. Piye-piye syiarul fasaqah. Wis dadi simbole wong apa? Fasik. Takoki organ muni wae haram. Piye-piye anggere wong fasik ya main organ.
Ya ana muridé sing beling. Lah nak wonten tiyang nganggo orjen tapi selawatan terus nangis eling pangeran. Ya nak ana sing ngono ya keben tapi aki-aki ra ngono. Perkara niku ya perkara alha sangka apa? Misale musik nglalekno wong ka pangeran, jebule alat musike dienggo selawatan. Nek bingung kowe ngukumi. Wong eling Kanjeng Nabi mergo ngrungokno. Kowe contoh gampang sing masyhur, misale wong ngrungokno Haddad Alwi. Wong zaman dhisik ngrungokno sulis lah misalnya. Terus kowe muni haram kondi misal. Wong selawatan ngalekno sangka apa ora eling Nabi gara-gara ngrungokno iku eling Nabi. Misale wong ngrungokno opik misalnya. Kan yo bingung kowe. Tapi mbok halalno. Mbok halalno eling Nabi kok ngenteni musik. Iku nabimu. Eling kok butuh musik. Kowe iku seneng tenan ta seneng pas-pasan. Akhirnya ulama kados kula do meneng takoki musik haram. Jare Imam Nawawi, pokoke muni haram sih. Pokoke kon muni piye-piye musik ku syiarul fasaqah. Jare Imam Nawawi musik ku syiarul angger wong nganggur, tukang ngemel wong, tukang macem-macem ya main gitar. Ngene dalan-dalan main gitar ngamen yo kadang ganggu wong. Kan gak ono imam masjid gitaran sih. Wah, nggih misale ngenteni jamaah teko gitaran sih kan yo ora lucu. Tapi piye-piye kowe yo menyisakan pendapat atau menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Kula baleni malih iki, nyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Piye-piye iku sebagian wong tasawuf iku kadang nak isek mbek pangeran nganggo alat musik. Mbok arani alha-alha kok apa wong dene justru nganggo alat musik iku dadi eling pangeran. Kaya marawis, kaya lagu-lagu religi. Tapi kayak jeling penyanyi ini kadang eling mergo penyanyi ini wedok ayu. Makanya ini problem ya. Makanya kita harus ngaji itu khatam ya. Alha kok apa? Saya ulang lagi alha songko. Makanya kan kayak alha kumutakasur. Kowe ra iso muni wong ngger kedonyan mesti elek. Mergo pangeran dawuh alha kumutakasur. Nak wong elek iku angger kedonyan ya terus lali pangeran. Nak wong soleh tambah donyane akeh tambah kepengin seneng ning pangeran. Kaya dienggo haji, dienggo ngamal macam-macam. Lane jari Imam Ghazali waca kula nu nyekseni tenan. Sampeyan ora percaya sinau Ihya Kitabul Halal wal Haram. Itu beliau itu hampir satu kuras mengkritik orang zuhud. Padahal beliau termasuk Sayyidu Zaidin, orang yang ketuanya orang yang beliau kritik begini, rungokno ya. Orang itu kalau didorong hanya punya kifayata yaumin biyaumin, yang penting iso mangan sesuk. Karena zuhud kamu hanya menyediakan mangan untuk besok, gue belanja sesuk. Kalau seluruh dunia, seluruh orang Islam punya seperti itu, kapan mereka bisa haji? Karena kalau saya misalnya, saya punya anak 3 misalnya, punya istri 1. Berarti rata-rata satu hari saya butuh uang berapa ya? Misalnya normal, 20 kali 5 lah misalnya, berapa? 100.000. Orang zuhud adalah orang yang mendorong orang itu disuruh punya 100.000 saja, cukup sementing sesuk iso mangan. Oke, itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat. Problemnya agama ini juga menyuruh kita haji, menyuruh kita zakat. Sekarang kalau zakat, sama tak warai, zakat itu 84 gram. Dia nisabnya zakat itu pinten? 84 gram. Kalau 1 gramnya itu 84 dinar maksud, 84 nopo? Gram, kempun gram niku. Kan 20 miskal sama dengan 84 gram pun dikonversi gram. 84 gram itu kan kalau 1 gramnya 500.000 sama dengan berapa itu? 42 juta. Ya 40 pinten? 42 juta. Kalau orang hanya miliki satu hari 100.000, kapan dia zakat, kapan dia haji? Makanya kata Imam Ghazali, summa yu'ati dzalikal fatwa ila isqatil haji wa zakat wa sukutil kafarat al maliyah. Kalau fatwa itu kamu masalkan secara massal, maka fatwa ini akan menjadikan orang Islam tidak mungkin haji, juga tidak mungkin zakat. Terus Imam Ghazali menutup wa huwa fi ghayatil qubhi, fatwa itu buruk sekali. Belum nanti di bab jihad. Kalau orang Islam hanya punya uang 100.000, lalu kalau orang Islam diserang kayak kasus Rohingya, kayak kasus, terus kita punya kekuatan apa? Kalau semua orang Islam hanya miliki kifayata yaumin biyaumin. Padahal orang Islam juga wajib jihad, wajib punya uang untuk ngelawan non muslim misalnya yang harbi misalnya. Makanya kata Imam Ghazali, soal mal itu alha, ini kembali ke makna alha. Ya alha dari apa dan siapa yang bisa dialha? Sabaleni malih ya. Harta elek kan mergo innama kanatil amwal misalnya syarron mergo alha. Harta jelek itu karena alha.
Lah kalau sekarang justru harta itu menjadikan kamu ndak alha, malah jadi energi jihad misalnya deh. Makanya menurut saya sementing wong soleh sih, nangger soleh ku melarat ya oke, perkarane terus sabar mlebu swarga, soleh sugih ya oke terus mlebu. Problemnya nak ra soleh iku sugih ya amen ngumpul wedokan, nak ra soleh melarat ya malah nyopet. Pokoke bolak-balik ra soleh iku masalah. Mulane sing penting iku soleh sih, penting kuncine iku soleh sih. Liyane iku ora penting. Mergo nak soleh misalnya terus seneng wedokan kan tetep dinikah terus anake akeh ngakeh-ngakeh wong Islam. Misalnya, nak sing seneng wayo, nak sing seneng mergawe ya terus ekonomi dikuasai wong Islam. Nak ekonomi dikuasai wong fasik ya bengok-bengok. Dikuasai wong zalim ya kowe bengok-bengok. Mendingan Islam wong soleh nguasai napa? Ekonomi. Ini problem, makanya kalau baleni malah iki nek kepengin ngalim fikih supaya ora sektarian, ora asofia. Lafat Quran sing mutaaddi mutaadden. Misalnya alha itu dari apa? Menjadikan lupa, ya menjadikan lupa dari apa? Dari Allah. Sekarang ada orang tertentu yang seperti itu tidak menjadikan lupa, ya sudah khusus dia nggak masalah. Mulane masyhur misalnya di Jawa Tengah nyuwun sewu ya ada saja orang toriko soleh yang kita hormati bersama, tapi kadang main orjen. Ra usah mbok tiru orjen halal aku niru iku. Iku pas main orjen eling pangeran, aku eling sapa? Kan mahal kok penak nek dekne halal terus nek aku haram ora ngono kelakuan sing masalah kelakuan. Ini memang nyata, itu senyata-nyatanya. Jadi saya minta hukum seperti ini itu pasti nggak sama, setiap individu pasti tidak sama. Kalau balik ini malah ya alha yulhi ilhaan, maknanya nglalekno sangka apa, sehingga alat musik disebut alat malahi, alat sing lalekno. Oke, taruhan pertama haram, saya ulang lagi taruhan pertama haram. Tapi kowe wani ngaramno beberapa wong soleh sing mengaransemen solawat terus ra ono unsur pornografi, ra ono unsur lanang wedok, terus dadekno wong asik eling pengiran nganti nangis. Banyak itu tarian-tarian sufi sing wong krungu nangis padahal ono orjene. Sing dari alat orjen nganggo terbangan wong iku nganti kupinge ditutupi mergo kala kathong gak karu-karuan misalnya. Ya wis koyo ngono-ngono iku ora usah komen nggih sembah sekare pangeran. Ya sing kok wae cocokane akhirat sing mlebu swarga sapa. Ini masalah, ya masalah fikih ya. Makanya hati-hati ya. Jadi Imam Ghazali itu mendeskripsikan begini, harta itu takasur, itu alha. Ya alha itu siapa? Karena nanti kalau kamu fatwa orang Islam hanya punya kecukupan sehari demi sehari, nanti kamu meruntuhkan kekuatan Islam. Yaitu wong ra ono haji, gak ono napa? Zakat, gak ono jihad nglawan non muslim sing harbi. Itu dari Imam Ghazali, wa huwa fi ghayatil qubhi, fatwa itu sangat-sangat buruk. Mergo ini ngrubono Islam. Sekarang wong sak donya bangga mbek Islam mergo haji itu di atas Vatikan. Gara-gara wong difaham zuhud, wong sak donya ora kelar haji, wong duwe mok 100.000. Wis sesuk golek-golek meneh. Bar dinggo golek-golek. Hancur Islam. Makanya kata Imam Ghazali, Nabi itu ya zuhud, tapi nyatanya Nabi haji. Ketika haji Nabi memberi hadiah 100 unta untuk Ka'bah. Saiki wong ngekei unta 100 itu melarat akhirnya. Apa sugih? Sugih. Tapi Nabi sering gak dahar nganti diganjel watu. Iku melarat ta sugih? Melarat. Lah kowe niru melarat terus keterusan, gak tahu kelar kaji. Sing sugih gak gelem leren. Ya wis mulane jadi wong alim fatwa terus gak konsisten gara-gara ya memang seperti itu. Itu kondisi real dalam sejarah Islam. Nak cara kula saged kok. Kula nu nglampahi niku wis saged. Ya wow, misalnya nak nggo kepentingan agama kita loyal, nak nggo pribadi sak kadare tetep saged. Sing penting kula niku ngelingno jenengan nggih, aja geman gawe hukum nggih. Kula wau ngaji sore mun eling. Hukum sing gak eksplisit disebut Quran iku wong ora oleh kecangkeman. Piye-piye hukum ngatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Kados kula ngaji sik sore wau, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hada halal wa hada haram. Ujung-ujunge li taftaru ala wahil kadzib. Saiki misale wong Islam mbok kon melarat. Jebule sing wong kafir sugih, wong fasik sugih. Wong salat buruh wong ra salat. Wong tukang ngaji buruh wong germo mergo sing duwe duit. Wong Islam buruh wong non muslim. Melihat kenyataan seperti ini, fatwa ngajak melarat itu buruk sekali, nggih mboten?
Kalau baleni malih, wong Islam mbok fatwani mbok kon melarat. Terus akhirnya wong Islam buruh non muslim, sing salat buruh wong ora salat. Sing anti zina kudu buruh penggaweane ning nggon prostitusi. Mau hanya cari makan. Kacau kan dunia. Tapi kowe fatwa misalnya wong Islam kudu sugih ngene-ngene. Akhirnya wong Islam do koruptor menghalalkan segala cara. Mergo ana fatwa dikongkon sugih. Sebenarnya dimbarno. Mbarno ben karek totalan guri. Tapi apapun itu, kita sebagai faqih, sebagai ahli fikih harus mendeskripsikan hukum seperti saya ini, harus diomongkan. Mulanya ada cerita ada ulama yang dia fatwa itu syarat saya ngiringakno hisab iku melarat. Amin ngomong ngono terus. Tapi kebetulan dia orang soleh. Ngipi ketemu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lungguh ning singgasana raja, bojone wakeh ambek bangun Baitul Maqdis. Terus dekne wong melarat, arep-arep dikeki wong dadi problem. Ki nang terusno fatwamu. Sing aku sugih bangun Baitul Maqdis, kowe melarat mikir awakmu ngel-ngelo wong terus lem berjuang kapan? Tangi turu dekne pidatone, fatwa kami cabut. Karena ini memang fatwa itu seperti itu, memang resiko. Fatwa itu resiko. Makanya saya tadi ngomong, kowe ora usah kecangkeman muni sing apik wong Islam piye wong ilmu pas-pasan wae. Mesti kok litaftaru ala wahil. Jadi pasti kamu bohong. Nah, soal kamu milih zuhud ya pilih wae tapi ora usah jadi fatwa. Fatwa itu kan jadi gerakan. Kalau ingin zuhud ya zuhud saja, tidak usah difatwakan secara nopo massal. Karena kalau ini masif, nanti orang Islam melarat semua, tidak ada yang haji, tidak ada yang jihad, tidak ada yang macam-macam. Mulane terus kedua begini, ini yang sering salah paham ya masyarakat Islam ya. Maslahate kiai iku nak diundang wong sugih, iku atuk teko nak gak ono uzur. Tapi nak diundang urunan itu malah rawan masalah. Misalnya begini ya, saya ini diundang pengajian di masjid. Terus masjid itu punya kas 100 juta. Sugih, tak bayangin masjid sugih. Terus karena saya diundang di situ disangoni 2 juta. Pertanyaannya adalah, uang yang diwakafkan untuk masjid itu sah enggak untuk sanggup mubalek? Ayo sapa sing wani muni halal? Bayangane wong ngamaling masjid itu dadi keramik, jadi alat goazan, jadi barang disangokno mubalek. Tomah tukokno gelang mbek bojone tukokno gelang. Ndak uang yang diwakafkan di masjid sah enggak untuk sangunya mubalek? Kan secara fikih kan masih ada pertanyaan. Dua misalnya begini, ada pengajian door to door. Ana wong ra niat urun, berhubung diparani panitia terus urun 10.000. Ana wong melarat duit 20.000 apa digo blonjo, berhubung diparani panitia diurunno. Ini kan uang-uang yang akumulasi sekian, yang ada yang halal murni karena orangnya mampu, ada yang halal masalah karena yang memberi karena malu mergo diparani panitia. Beda dengan misalnya gini, aku disenengi Zaid ini kaya, duit dhewe. Paling banter kan syubhat, tapi kan uangnya dia. Paling banter nyangoni saya itu syubhat umpama dekne yang rodok beling. Makanya seringnya kenapa dulu Nabi itu akrab sekali sama Abu Bakar Umar. Nah, Abu Bakar itu kaya, Umar kaya kelas menengah, Utsman kaya raya. Karena kalau Abu Bakar ngasih Nabi itu pasti duit luwian, nggak ganggu kebutuhan keluar. Tapi nak Nabi dikai wong fakir 20.000 iku duit bersejarah. Iku sesuk iku iso nggo tuku beras, duit primer. Paham ya? Mulane ki aja geman suudzon mbek kiai kena apa sih kiai iku luwih parek wong sugih. Nak masalah ngamal iku lancen maslahate kiai parek wong sugih, perkarane duit sing dikek wong sugih potensi halalnya tinggi karena paling enggak kebutuhan pokok keluarga. Tapi nak aku para wong melarat sing urusan uang lho nggih. Dikai dhuwit 20.000 jebule jatah anake sekolah, jatah tuku blonjo sesuk. Berarti aku ngambil sesuatu yang primer. Padahal aku butuhanku sekunder. Misalnya aku wis ndek mobil, kadang gue tuku aksesoris. Kan naif kan? Wong melarat ngekeki dhuwit sing taruhane nggo beras, dikekno kiai sing selerane wis sekunder, sing enggak penting. Makanya kenapa Nabi itu akrabnya sama Abu Bakar, Umar, Utsman kalau masalah amal. Lah akrab Bilal, Abu Hurairah yo Nabi sing posisi ngekeki. Tapi ora tau kena tarian iki. Ndak ini penting saya fatwakan. Misalnya begini ya. Misalnya saya punya pondok, santri itu misalnya berapa? Saya sering ngomong, sing ra mampu urun ra usah urun. Tapi nak di dhuwit ya urun, gue iling-ilingan ben berjuang. Itu cara Allah tertib. Sing urun, sing mampu ya urun, sing ra mampu ya ra usah urun. Tapi cara pondok modern, mampu ra mampu wajib urun seragam.
Nah cara agama aneh, wong ra mampu jenenge mustahil berantuk. Berantuk aja mbok wajibno urun. Paham ya? Kok aneh iki hukum konti. Cara padha modern, melarat ra melarat kan urune padha. Jare tertib ngono. Cara hukum mana tertib wong melarat jenenge mustahil. Mustahil berhak meneri malah mbok wajibno urun. Lah ini masalah. Makanya seorang fakih ya harus ngomong terus seperti saya ini. Saya ulang lagi ya, kenapa Nabi itu nerima amalnya Abu Bakar, Utsman, Umar? Karena berapapun yang dikasihkan Nabi, pasti keluarganya itu aman. Karena mesti luwian. Itu disebut yas'alunaka madza yunfikun qulil afu. Afu itu luwian. Tapi misalnya Nabi kok nampa dhuwit kok Bilal 50.000 itu dhuwit dramatis, dhuwit jatah mangan, jatah pokoknya dramatis.